Selamat malam, Bab Romo Adam dan para suster. Saya lihat ada Suster Paulo dan ada Suster Ana Mari dari Jawa Tengah. Ibu Kidawati, koordinator nasional kita. Saya juga melihat ada Yohana, sekretarisnya. Bapak dan Ibu, para meditator yang saya kasihi. Dalam rangka 15 tahun MK Malang, kita mengadakan serangkaian acara dan pada malam hari ini kita mencoba mendalami essential teachings dari meditasi Kristiani. Saya coba ulang apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kita mengibaratkan perjalanan meditasi kita ini bagaikan sebuah perjalanan mendaki sebuah gunung. Di atas gunung itu, kalau kita membayangkan, umpamanya seperti Gunung Panderman, itu di atasnya itu ada dataran. Lalu ada semacam puncak yang menjadi semacam mahkotanya itu. Kalau dataran itu kita bilang itu apatheia. Itu puncak apatheia. Kita sudah itu adalah agape. Agape itulah di mana kita menengadah ke atas dan bertemu dengan yang ilahi, dengan Tuhan. Jadi sehingga agape itu menjadi titik kontak antara kita dengan Tuhan. Selalu itu harus kita ingat. Nah, sekarang kalau seandainya perjalanan meditasi itu bagaikan sebuah perjalanan mendaki gunung, maka sudah kita katakan minggu lalu, satu-satunya hal yang paling penting adalah melangkah. Melangkahkan kaki, dan melangkahkan kaki itu adalah praktek. Praktek itu adalah perintah yang paling inti dari meditasi. Dan bagi John May, perintah praktek meditasi terdapat dalam 3 kata. Ucapkan mantra Anda. Jadi, ucapkan mantra Anda itu adalah inti dari praktek. Dan praktek itu sendiri merupakan hal yang paling penting, karena itu bagaikan melangkah. Tanpa melangkah, berarti kita ini hanyalah orang-orang yang suka membayang-bayangkan. Kita hanya melihat bahwa di atas puncak pemandangan indah, puncak ini begitu mempesona, tapi kita sendiri tidak melangkah ke sana. Jadi praktek itu adalah tindak melangkah. Maka menjadi amat penting. Saya juga minggu lalu menyinggung bahwa dalam pandangan para bapak-bapak dan guru, perjalanan meditasi itu adalah sebuah healing journey, sebuah perjalanan penyembuhan yang berpuncak pada apatheia. Apatheia itu adalah kondisi jiwa yang sehat. Sehat menurut mereka itu adalah ketika kita mencapai puncak padang gurun. Ketika orang sehat, orang melahirkan agape. Jadi agape itu tidak pernah lahir dari batin yang kotor, batin yang tidak sehat, tapi lahir dari batin yang sehat. Dari apatheia itu bahasanya evagrius, tapi kalau menurut Cassianus, apatheia itu dia sebut sebagai kemurnian hati. Maka ingat percakapan kita, yang murni hati melihat Allah. Oke. Jadi praktek itu amat penting. Sekarang untuk sebuah praktek ya, jadi kalau kita mau memeta praktek yang penuh dengan disiplin, kita membutuhkan beberapa poin yang mesti kita rancang. Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan mendaki gunung, perjalanan meditasi ini tidak merupakan sebuah perjalanan yang berdasarkan saya mau begitu saja, berdasarkan saya senang tidak senang, tidak. Ini harus merupakan sebuah perjalanan yang saya putuskan dan saya nata. Jadi kalau saya putuskan dan saya nata, maka disiplin itu menjadi penting. Nah, jadi keputusan sadar saya mau melangkah.
Ada beberapa poin yang saya coba tunjukkan pada percakapan ini. A regular time. Jadi waktu yang tepat. Memang untuk sebuah praktek meditasi, sebuah praktek doa kontemplatif, itu waktu yang tetap dan tempat yang tetap itu amat membantu. Namun kita juga tahu bahwa di antara kita ini berapa orang yang bisa memiliki waktu yang tetap jam 6 pagi, jam 6 sore umpamanya, dan di tempat yang sama, mungkin sulit. Tetapi paling tidak 2 kali sehari itu perlu kita pegang. Jadi pagi hari, mungkin hari ini jam 6 pagi, tapi besok mungkin ada kesulitan bergeser menjadi 5 pagi. Oke lah, tapi yang penting seandainya kita tidak bisa membangun sebuah tempat yang tetap dan waktu yang tetap, maka 2 kali sehari itu menjadi amat penting. Jadi regular time. Doa kontemplatif, meditasi Kristiani sebagai sebuah doa kontemplatif, itu hanya bisa menopang kita untuk melangkahkan kaki kita hanya kalau kita membuat keputusan sadar untuk melakukan 2 kali sehari. Jadi para saudara, saya ingin tekankan regular time. 2 kali sehari harus kita pegang erat. Poin kedua, good physical health. Jadi kesehatan fisik yang baik itu akan sangat membantu praktik meditasi. Kita tahu dari pengalaman, Bapak dan Ibu, kita tahu dari pengalaman bahwa kalau kita tidak fit, memang itu akan mengurangi efektivitas dari praktek meditasi. Good physical health, jadi kesehatan fisik yang baik, ini sangat ditekankan dalam sebuah buku kuno tentang doa kontemplatif, Cloud of Knowing. Cloud of Knowing itu dia sangat mengharapkan kita betul menjaga fisik yang baik, supaya kita dapat berdoa dengan baik. Jadi kalau fisik itu baik, itu efektif membuat meditasi itu operate. Jadi menurut Cloud of Knowing, kalau fisik baik, maka praktek meditasi kita juga efektif beroperasi, efektif bekerja untuk menyembuhkan kita, bekerja untuk membantu kita melangkahkan kaki menuju puncak apatheia itu. Jadi itu kesehatan fisik. Tapi seandainya kita kurang sehat, itu bukan berarti kita tidak bisa bermeditasi, bisa. Kita tetap bermeditasi dengan kondisi fisik yang ada. Hanya kondisi fisik yang sehat itu akan selalu lebih membuat kita bisa bermeditasi dengan baik. Orang kurang sehat, atau kita dalam kondisi sakit, tentu kita tetap bisa mendaki gunung. Hanya lebih tertati-tati dibandingkan kalau kesehatan fisik kita memadai. Baik. Ketiga itu sosial harmoni. Begini Bapak dan Ibu, sebenarnya kita kurang sadar. Ketika John Main ditanya orang, persiapan yang paling bagus untuk meditasi itu apa? Dia mengatakan kindness. Jadi kemurahan hati, kebaikan hati, berarti relasi dengan orang lain. Jadi tentang hal ini, kalau Bapak dan Ibu ingin mengikuti lebih lanjut, nanti kami bahas dalam sesi ketiga dari webinar virus kesempurnaan. Jadi di sana kita akan ngomong satu poin yang dikatakan John Main berkenaan dengan persiapan yang dibutuhkan untuk memasuki pengalaman meditasi, yaitu kindness. Nah, dalam bahasa Cloud of Knowing itu sosial harmoni. Jadi relasi baik dengan orang lain, relasi baik. Selain itu kita berbuat baik dengan orang lain, tapi relasi. Kenapa relasi baik dengan orang lain itu penting? Sebab kalau relasi kita buruk, maka distraksi, gangguan dalam meditasi itu menjadi sangat terasa. Itu kita akan tahu bagaimana kalau kita bermeditasi
sementara kita barusan bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita, lagi bentrok dengan anak kita atau dengan tetangga kita. Kita ingat di dalam Injil ya, pasti kita semua ingat. Apa kata Yesus? Kalau Anda membawa persembahan ke altar dan Anda teringat bahwa ada orang yang hatinya tidak nyaman dengan Anda, tinggalkan persembahan Anda, keluarlah, berdamailah dahulu dengan orang itu, dan baru kemudian engkau datang membawakan persembahan. Jadi berarti sosial harmoni itu amat penting. Dalam bahasa Santo Agustinus, dia mengatakan spiritual life, jadi hidup doa, jadi spiritual life ini hanya bisa berjalan bila ada moral life. Jadi berarti relasi kita dengan Tuhan, spiritual life, itu hanya bisa berjalan dengan baik bila ada moral life. Jadi ada hidup baik, hidup dengan masyarakat, hidup dengan teman, dengan saudara, dengan orang, itu baik. Jadi sosial harmoni. Ini hal pokok ketiga yang ingin saya singgung. Jadi ada regular time, waktu yang teratur, continue, yang terus-menerus, sebab meditasi hanya mungkin bila ada regular time. Seperti kita masak roti, tidak mungkin kita memasukkan roti ke tempat pembakaran, 5 menit kita tarik roti, tidak pernah bisa. Jadi biarkan dia sampai waktu yang sudah di-start. Demikianlah juga kalau kita itu melakukan perjalanan rohani. Jadi harus ada regular time. Mungkin kebanyakan dari kita susah menjaga ini, tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu yang terkasih pada kesempatan ini, regular time itu perlu kita perhatikan. Setelah itu good physical health, kesehatan yang baik dan sosial harmoni. Berikut membangkitkan good mood. Jadi memang ada pengalaman padang gurun, ada pengalaman kegelapan, malam gelap dalam perjalanan rohani, tapi good mood, jadi perasaan enak, perasaan baik, perasaan nyaman, membuat saya benar-benar masuk itu untuk kita pada tahap-tahap awal, itu amat penting. Good mood itu bisa kita bangun. Saya sebut umpamanya doa pendek. Doa pendek seperti yang sudah dipraktekkan oleh Lauren Freeman, John Main, ya, yang biasa kita praktek. Tapi juga bisa doa pendek, selain doa itu, kita bisa doa pribadi. Doa pribadi bisa kita minta, Tuhan, ini waktu saya berikan untuk Engkau. Bantu saya agar seluruh waktu ini dapat saya arahkan untuk membangkitkan rasa cinta saya padamu. Kisah orang kudus itu membantu. Coba saya sebut salah satu barangkali inspiratif. Santo Gabriel Possenti, dari seorang frater pasionis. Dalam salah satu catatan harian itu ditemukan bahwa sebagai seorang frater, dia itu beritahu, dia tulis begini, saya akan berusaha seumur-umur hidup saya untuk selalu mengucapkan doa-doa pendek. Jadi berarti dia ingin menjadi seorang kontemplatif, melakukan doa kontemplatif seperti meditasi, mantra, seumur hidup, sepanjang hari, setiap hari. Jadi dia ingin membangun komitmen ini. Nah, saya harap kisah seperti ini bisa membangkitkan gairah kita untuk bertekun dalam praktek meditasi kita. Kisah meditator yang lain. Jadi kisah meditator yang lain itu, Bapak dan Ibu, saya ingin menyebut satu buku bagus yang diterbitkan oleh MK Nasional sudah beberapa tahun yang lalu. Itu judulnya Para Imam dan Meditasi. Itu kisah Bapak, para romo kita di seluruh dunia, bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan praktik meditasi ini dalam hidup mereka. Ini buku yang bagus, bisa, hanya mungkin tidak ada lagi sekarang, tapi nanti bisa ditanya Ibu Kidawati apakah tentang buku ini. Saya sangat mengharapkan kita punya buku ini, supaya ketika kita melemah semangat kita baca kisah mereka, itu akan membangkitkan mood baik. Tapi juga dalam komunitas, sharing dari teman-teman kita yang bertekun dalam praktik
praktek ini juga bisa mendorong kita. Jadi membangkitkan good mood itu penting. Poin berikut untuk membangun sebuah praktek yang bagus itu adalah satu tempat yang cocok, tempat yang tenang, hening. Tidak usah kita membayangkan ini harus ada ruangan khusus di dalam rumah kita, tidak perlu. Cukup sebuah pojok yang orang sebut sebagai pojok doa. Jadi di pojok rumah kita, seperti satu saat nanti saya foto kamar saya. Jadi ada satu pojok di mana memang saya meletakkan ada gambar kerahiman ilahi, lalu kemudian ada lilin, ada Ibu Maria, lalu saya taruh ada kain putih di situ, ada lilin, lalu saya bisa duduk selalu. Jadi pojok doa. Jadi tempat ini menjadi pojok yang nyaman, hening. Tapi juga harus bersih, jadi jangan berantakan. Jangan di situ ditaruh banyak-banyak buku, tidak usah bersih. Kita usahakan bersih. Ini untuk menciptakan rasa kehadiran Tuhan. Jadi rasa hadirat Tuhan itu kita butuhkan. Nah, satu tempat sederhana di pojok kamar kita atau di pojok ruang tamu kita. Lalu kita buat itu ada lilin di situ, ada salib, ada patung, tapi bersih. Ini baik, ini untuk menciptakan rasa kehadiran Allah. Semakin sering kita duduk di situ untuk berdoa, tempat itu akan terasa berbeda dengan tempat lain. Karena dia mengandung unsur kehadiran Allah. Dalam tradisi rohani Irlandia, tempat seperti itu mereka sebut dengan thin place, jadi tempat kecil. Tempat kecil saja, sederhana, tapi full of presence of God. Penuh dengan kehadiran Tuhan. Nah, ini kita bisa ciptakan di rumah kita, di kamar kita, di ruang tamu kita. Walaupun kita percaya Allah ada dimanapun, tetapi sebuah tempat yang bagus yang kita bangun, itu akan menopang good posture, posisi duduk, fisik. John Main mengatakan dalam perintah meditasi, duduklah dengan tenang. Duduklah dengan punggung tegak. Nah, ini berkenaan dengan good posture. Bapak dan Ibu, perlu kita sadari bahwa perjalanan mistisisme yang begitu dalam, atau hidup doa yang begitu dalam, itu hanya dimulai dari langkah pertama ini, yaitu duduk diam, duduk dengan punggung tegak, duduk dengan nyaman. Jadi kita omong tentang hidup doa yang dalam dan tinggi, kita omong tentang puncak gunung Panderman. Sikap yang dianggap sebagai langkah pertama adalah duduk diam. Kalau kita tidak bisa duduk diam, memang amat sulit untuk mulai melakukan perjalanan rohani. Jadi perjalanan rohani sedalam setinggi apapun itu dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama itu adalah duduk diam. Good posture. Berikut, saya ingin bicara tentang inner beauty. Sebenarnya inner beauty itu artinya kecantikan batiniah. Ini diangkat, dikemukakan oleh buku Cloud of Knowing. Buku mistik abad pertengahan, abad ke-14 dari Inggris, diduga dari Inggris. Jadi dia bilang begini, bagi kita para meditator, pelaku doa kontemplatif ini, kalau kita melakukan dengan baik, praktek dengan baik, maka akan muncul dalam diri kita itu sebuah inner beauty. Kita akan memaparkan keindahan. Jadi kita bisa nampak lebih, walaupun ya wajah kita, Suster Paulo ini memang wajahnya sederhana, tetapi kan ketoke cantik. Kenapa ketok cantik dalam umur begini? Karena ada inner beauty, karena dia tekun bermeditasi. Nah, semacam begitu. Jadi kalau kita tekun bermeditasi, maka akan muncul kecantikan batiniah dalam diri kita. Jadi
Kalau Bapak dan Ibu tekun meditasi, lama-kelamaan Bapak dan Ibu tidak membutuhkan apa itu bedak, apa itu salon kecantikan, tidak butuh. Cukup dengan meditasi, kita nampak berbinar. Mungkin juga kulit lebih bersinar, tidak perlu banyak skincare, macam-macam begitu. Tidak perlu, cukup dengan meditasi. Itu menurut Cloud of Anointing. Sebenarnya itu bisa kita pahami. Kalau seandainya hati kita bersih, hati kita dekat dengan Tuhan, itu pasti kelihatan dari wajah kita, dari penampilan kita. Ya, itu secara otomatis alami itu ada kaitan. Terakhir, ini saya sebut virus kesempurnaan. Ini adalah satu uraian yang bagus dari Father Lawrence. Saya rasa amat penting untuk saya sampaikan berkenaan dengan praktek ini. Virus kesempurnaan itu adalah sebuah virus, seperti virus itu kan merusak, mengganggu kita. Virus yang ada dalam batin kita, dalam kebanyakan dari kita. Kita ini ketika segala sesuatu yang ideal yang saya sebutkan tadi itu menjadi tidak ideal, atau kita bilang praktek meditasi kita kemudian tidak seindah seperti yang dilukiskan, penuh dengan gangguan-gangguan, distraksi-distraksi, kita kemudian melempem semangat kita untuk bermeditasi. Atau kita anggap mungkin kita tidak bisa bermeditasi. Meditasi bukan jalan kita. Kenapa? Karena kita menginginkan bahwa 20 menit itu sempurna, full attention, penuh perhatian, tanpa ada gangguan. Tapi sebetulnya full attention, penuh perhatian, itu memang mungkin. Tetapi kita juga tahu, dalam pengalaman tidak selalu mudah didapat. Jadi, apa sikap kita? Tekun. Jadi, ketekunan, tetap tekun, tetap setia bermeditasi, ini adalah obat yang kita pakai untuk menyembuhkan virus kesempurnaan. Orang ingin meditasi yang nyaman, yang enak, tapi kondisi kita tidak selalu begitu dalam keseharian dan dalam praktek kita. Maka apa yang harus kita buat pada saat itu seperti itu? Tetap disiplin, tetap setia. Dalam bahasa para bapak padang gurun, mereka akan bilang begini, duduklah di situ, duduklah di pondok, bahwa kamu gelisah, bahwa kamu menjadi tidak nyaman, duduklah. Pondok itu, kursi itu, akan mengajari kamu banyak hal. Dia mengajari kamu kesabaran, dia mengajari kamu kelembutan hati, dia mengajari kamu bertahan dalam situasi apapun. Jadi berarti virus kesempurnaan ini akan mengganggu kita. Kadang-kala orang merasa bahwa tidak senang dengan meditasi, tidak cocok dengan meditasi. Lalu dia mundur. Karena apa? Dia merasa penuh gangguan. Kenapa? Dia sedang mengidap virus kesempurnaan ini. Virus kesempurnaan ini akan kita bahas panjang lebar dalam pertemuan webinar nanti. Bahkan hari Rabu besok kita ada pertemuan pertama dari webinar itu, kita bicara tentang virus ini secara Ibu, Romo, Suster yang saya kasihi dalam Kristus. Inilah hal-hal yang dalam pengalaman kita bersama perlu kita tetapkan, perlu kita bangun, kita perhatikan. Kita mau melakukan praktek meditasi dengan baik. Sekali lagi saya ingin menutup percakapan ini dengan mengulangi apa yang saya katakan pada awal. Praktek atau tindak melangkah mendaki gunung adalah hal yang paling inti dari perjalanan meditasi kita. Semoga dengan percakapan ini saya berharap kita pulang ke rumah kita memulai lagi praktik meditasi kita dengan menata waktu doa, waktu meditasi kita dengan lebih baik dan dengan penuh semangat. Begitu saja, terima kasih, selamat ulang tahun ke-15 untuk MK Keuskupan Malang, para meditatornya, terima kasih.
Pertanyaan berikutnya dari Pak Joni, Jakarta. Apakah pagi hari sebelum meditasi merenungkan sabda Allah 5-10 menit atau Lexio Divina dan malam hari refleksi dulu baru dilanjutkan meditasi? Begitu Romo? Bisa, Lexio Divina bisa dipakai sebagai pengantar untuk masuk ke dalam praktek meditasi kita. Sekarang ini kan MK Nasional sedang mempromosikan buku Jalan Menuju Kehidupan 3 jilid. Itu buku ini adalah hasil dari praktek dalam kelompok di Filipina yang dilakukan oleh Romo Jerry Peirce, itu seorang imam redentoris. Itu buah dari Lexio Divina sebagai pengantar dari praktek meditasi kelompok mereka di Filipina yang kemudian dikumpulkan. Jadi John May dalam kisah hidupnya itu juga dikatakan oleh Lauren Freeman seringkali memakai Lexio Divina sebagai pengantar untuk masuk dalam praktek meditasi. Begitu ya, Bapak John Kauna. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Romo dari Bu Lisda Reni Anastasia Tangerang. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana bentuk pelanturannya seperti tertidur sesaat? Bisakah kembali ke pengucapan mantra Maranatha? Itu pertanyaan pertama Romo. Saya lanjutkan atau dijawab dulu Romo yang pertama? Oke. Pokoknya begini Ibu Anastasia, segala hal yang tidak berkenaan dengan soal mengucapkan mantra itu adalah pelantur, termasuk tidur sesaat. Dan perintah untuk menyikapi pelantaran itu adalah kembalilah ke mantraannya. Jadi seandainya tidur sesaatnya itu 1 detik, 1 menit gitu, 1 menit lah gitu, 1 detik gitu, lalu kemudian kalau tidur sesaatnya itu 5 menit dari prakteknya 20 menit, tidur sesaat 10 menit ya memang itu bukan meditasi, itu namanya memang kita tidur. Itu acara tidur, bukan acara meditasi. Begitu Ibu Anastasia ya. Jadi kalau seandainya sesaat tiba-tiba kita ngantuk gitu, makanya ingat apa yang dikatakan buku Claude Anoui, kesehatan yang baik, fit. Janganlah kita memberikan waktu untuk meditasi waktu yang tidak bagus, waktu yang tidak subur, waktu di mana kita lelah sekali. Beri waktu yang terbaik. Jadi waktu yang terbaik ketika kita masih fresh, bangun pagi-pagi atau sore hari setelah kita mandi, nah itu mungkin waktu yang sangat bagus. Tidak waktu sisa, kalau waktu sisa dalam arti waktu yang sudah waktu yang lelah-lelah daripada nonton TV lalu kita meditasi, memang akibatnya ngantuk pendek itu banyak di dalam meditasi. Begitu ya Ibu Anastasia. Terima kasih pertanyaan. Pertanyaan kedua Romo, untuk mencapai sosial harmoni, apakah diperlukan sakramen pengakuan dosa selain rekonsiliasi dengan orang yang sedang kurang harmonis relasinya? Ya bisa. Jadi sakramen tobat itu selalu bagi kita itu macam energi rohani. Jadi tenaga rohani yang kita butuhkan untuk menata lagi hidup, termasuk menata lagi hubungan kita dengan orang lain. Setelah itu baru kita ambil action, tindakan, yaitu pergi berdamai dengan orang itu, memperbaiki relasi kita. Begitu ya. Jadi itu memang saling berkait antara sakramen tobat di mana kita menata lagi relasi kita dengan Tuhan, menata lagi relasi kita dengan sesama, membangun niat baik, lalu kemudian kita mendekati orang yang lagi disharmoni dengan kita mencoba untuk mencairkan relasi yang tidak bagus itu. Nah, itu
itu akan amat bagus. Begitu Ibu Anastasia untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ketika kita meniatkan ingin penyembuhan luka batin atau pengampunan terhadap sesama, apakah wajar jika peristiwa luka batin atau wajah orang-orang yang menyakiti yang ingin kita ampuni hadir di benak dalam meditasi, termasuk pelanturan? Iya, jadi sekali lagi prinsip waktu meditasi itu waktu mengucapkan mantra. Bahwa nanti pada saat kita mengucapkan mantra, kita bermeditasi, luka-luka batin itu muncul sebagai pelanturan, distraksi, tapi kita mengabaikannya. Kita tetap berpegang pada kata itu. Proses mengabaikan luka batin itu memperlemah daya ganggu dari luka itu. Semakin kita beri perhatian pada luka itu semakin genit. Itu bahasa sederhananya. Jadi semakin genit mengganggu kita, maka cara untuk mengatasinya jangan beri perhatian pada dia, beri perhatian kepada kata itu. Maka lama-kelamaan daya dia untuk mengganggu, untuk kekuatan dia mengganggu itu melemah. Sederhananya seperti dalam keseharian kita, ya toh? Kalau orang lain itu usil suka mengganggu kita, jangan beri perhatian kepada dia, jangan beri perhatian. Kalau kita beri perhatian, nakalnya dia, usilnya itu tuh bisa lebih bertambah-tambah. Abaikan saja, cuekin. Nah, kalau kita cuekin, akhirnya dia merasa bahwa dia tidak berhasil mengganggu kita, lalu akhirnya dia tidak lagi mengganggu. Begitu. Jadi teknik untuk siasat yang bisa kita buat untuk luka batin yang mengganggu, itu kita abaikan. Tetapi kalau kita mengabaikan, itu lama-kelamaan dia melemah. Proses penyembuhan terjadi itu ketika daya ganggu dari luka batin itu terhadap batin kita itu melemah. Berarti dia boleh ada, kita terima, kita tidak menolaknya, bahwa saya memang dulu pernah dilukai oleh dia, tetapi dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kemampuan apapun untuk mengganggu kita. Berarti sudah lemah. Itulah proses penyembuhan luka batin dalam praktek meditasi. Dengan mengabaikan, let it go. Begitu. Terima kasih, Ibu Anis. Romo, ini masih terkait dengan pertanyaan yang nomor 3 tadi ya, Romo. Ya. Apakah bisa kita sampaikan dalam doa pendek sebelum meditasi, semacam wujud meditasi, begitu? Oh, tidak. Jadi doa pendek tadi itu lebih dimaksudkan doa mohon Roh Kudus, supaya biasa dalam meditasi kalau doa mohon Roh Kudus hadir dan membantu saya untuk masuk dalam 20 menit, 30 menit meditasi ini dengan baik. Sementara intensi kalau dimaksudkan, ya memang ini juga intensi mohon Roh Kudus, tapi kalau intensi lain sepertinya intensi meditasi itu saya rumuskan bahwa nanti meditasi ini saya pakai untuk intensinya untuk sukses dalam studi anak saya, ini untuk kesehatan. Nah, itu tidak. Tapi kalau setelah meditasi selesai 20 menit, kita masih punya waktu, kita boleh saja berdoa. Doa afektif itu tadi, doa permohonan. Doa intensi selalu boleh, kalau kita masih punya waktu. Tapi inti dari meditasi itu adalah mengucapkan mantra. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Fajar, Solo. Kita seringkali mengalami kesusahan untuk berkontemplasi. Apa yang harus kita lakukan? Dan waktu kapan yang tepat untuk bermeditasi? Dua dulu, Romo. Nanti ada lagi satu. Kita seringkali kesulitan untuk berkontemplasi. Apa yang harus kita lakukan?
kesulitan untuk berkontemplasi ya, maksudnya kesulitan untuk bermeditasi ya. Ya. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Itu peribahasa kuno. Peribahasa kuno itu manusia adalah makhluk kebiasaan. Jadi berarti kalau kita membiasakan diri untuk bermeditasi pagi hari, sore hari, usahakan tidak banyak bolongnya, tetap pagi hari 2 kali sehari, maka lama-kelamaan kita bisa sungguh-sungguh bisa bermeditasi. Nah, kesulitan kita tuh bermeditasi dengan baik atau berkontemplasi ialah ketidakmampuan kita untuk memegang, untuk membangun komitmen, untuk membiasakan diri bermeditasi. Jadi kesulitan berkontemplasi ini, kesulitan untuk melakukan meditasi ini terjadi karena salah satunya yang mungkin paling dominan ialah karena kita tidak terbiasa. Andaikan kita terbiasa, kita sudah menjadi habit, maka kesulitan itu menjadi tidak berarti. Ada gangguan, tapi gangguan sama sekali tidak melemahkan semangat kita. Ya, jadi itu saya pikir kalau Bapak bertanya bagaimana kita mengatasi kesulitan, kita selalu merasa sulit. Kita biasakan bermeditasi. Jadi dengan segala dinamikanya, kesulitan, kita tetap bermeditasi. Begitu ada gangguan, kita ikut petunjuk Pater John May. Kembali ke mantra itu. Tanpa perlu mengevaluasi. Tidak usah mengatakan hari ini 20 menit penuh perhatian. Hari ini hanya 15. Tidak perlu. Pokoknya duduk diam dan mulai mengucapkan. Ya, itu saya harap menjawab pertanyaan tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, Ibu. Berikutnya, dan waktu kapan yang tepat untuk bermeditasi? Nah, waktu yang tepat ini harus kita temukan berdasarkan pengalaman. Jadi, Bapak dan Ibu, ini pertanyaan baik. Kita harus menemukan waktu yang menurut pengalaman kita paling enak untuk duduk hening. Kadang-kala dalam pengalaman ada orang yang merasakan kalau memasuki suasana maghrib sore hari, rasanya enak untuk dia duduk diam. Ada orang yang merasa bahwa jam 3 sore menyongsong jam kerahiman itu rasanya hati saya itu tenang, sudah duduklah di situ. Pagi hari kalau begitu bangun setelah saya cuci muka, setelah sikat gigi atau saya mandi, lalu baru saya duduk diam, itu rasanya enak. Jadi kita pegang itu dari pengalaman kita. Nah, jadi waktu yang terbaik itu adalah kita temukan sendiri dalam pengalaman. Karena masing-masing orang beda-beda ya. Ada orang yang kalau dia malam hari sebelum tidur, ketika suara televisi tidak ada, anak dan cucu sudah mulai tidur, dia mulai duduk diam, dia sangat masuk. Itu juga bisa. Begitu ya. Nah, terima kasih, Ibu. Berikutnya, Romo. Apakah meditasi Kristiani bisa dilakukan sendiri atau harus berkelompok? Iya, dia dasarnya praktik sendiri. Dasarnya itu praktik sendiri tiap hari, 2 kali sehari. Kelompok itu adalah alat yang kita pakai untuk menopang praktik sendiri, karena praktik sendiri menjadi amat sulit. Itu alasannya. Selain bahwa secara istilahnya secara otomatis ya, seorang yang berdoa, seorang yang melakukan meditasi, dia pasti akan merapatkan diri dengan orang lain. Makanya John Mayer mengatakan meditation creates community. Jadi community itu adalah buah alami, katakan begitu, buah alami dari praktek personal yang kita lakukan. Selain bahwa dia memang membantu kita untuk menopang dalam perjalanan meditasi, karena perjalanan ini kalau sendirian kadang-kala terlalu berat, kita perlu dibantu oleh orang lain yang bagi kita itu semacam animator, pemberi spirit. Saya merasa percakapan saya tadi itu sebetulnya animator itu, memberikan spirit kepada Bapak dan Ibu untuk bertekun. Jadi saya sedang membakar-bakar, memprovokasi. Percakapan tadi memprovokasi.
Dan ini terjadi dalam kelompok. Waktu kita berkumpul bersama begini, lalu percakapan dan seri itu memprovokasi kita untuk mulai lagi, selalu bersemangat untuk praktek pribadi. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo, maaf Romo. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tetapi waktunya sudah habis. Iya, bagaimana Romo? Saya bisa jawab lewat WA juga boleh. Begitu ya? Ya. Ya. Jadi terima kasih Romo. Ya, Semoga semua ada atas pertanyaannya. Iya. Maaf Bapak Ibu yang belum terjawab malam ini akan dijawab Romo dan akan dikirim lewat WA.